Bukti transaksi apakah masih bisa diandalkan? Oleh Fadli Moh Saleh, SE, AK, MABM, PhD, CA. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Bukti transaksi merupakan alat otentik perekaman dunia nyata, real world, sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dapat diuji, testable, dapat diaudit, auditable, dan dapat diperiksa, verifiable, yang menandai telah terjadi transaksi. Bukti ini merupakan tulang punggung dari disiplin ilmu akuntansi. Akuntansi tidak dapat mencatat suatu transaksi jika buktinya tidak ada. Bukti transaksi ini menopang 5 asersi manajemen yang umumnya digunakan dalam audit, yaitu keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence, kelengkapan, completeness, hak dan kewajiban, right and obligation, penilaian, valuation, atau alokasi, allocation, dan penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence, berhubungan dengan apakah aktiva tetap atau aset tetap adalah ada pada tanggal tertentu benar-benar ada. Sebagai contoh, asersi bahwa aset tetap mobil Avanza benar-benar ada dalam bentuk wujud penampakannya. Apakah transaksi tersebut dicatat telah terjadi selama periode tertentu? Sebagai contoh, aset tetap mobil Avanza yaitu pengandaannya benar-benar dicatat pada tanggal tertentu, bulan tertentu dan tahun tertentu. Kelengkapan, completeness, berhubungan dengan aset tetap berupa mobil Avanza yang dijadikan sebagai contoh. Apakah telah lengkap semua unsur-unsurnya? Apakah roda bannya ada? Apakah pintunya ada? Apakah pedal remnya ada dan semua aksesoris lainnya ada, utuh dan lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah mobil? Sebab jika ada mobil tetapi roda bannya tidak ada atau ada mobil tetapi kaca spionnya tidak ada, dalam kasus seperti ini asersi kelengkapan tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban, right and obligations, berhubungan dengan apakah aset tetap berupa mobil Avanza yang dijadikan contoh merupakan hak milik perusahaan yang dapat dibuktikan dengan BPKB, bukti pemilikan kendaraan bermotor atas nama perusahaan. Kemudian, jika aset tetap tersebut merupakan kewajiban perusahaan dibuktikan dengan akad kredit, surat perjanjian antara perusahaan dengan pihak kreditor. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka asersi hak dan kewajiban, right and obligations, terpenuhi. Penilaian atau alokasi, valuation and allocation, yang berhubungan dengan apakah aset tetap berupa mobil Avanza yang dijadikan contoh. Penilaiannya berdasarkan harga pemerolehannya, yaitu misalnya mobil Avanza tersebut diperoleh dengan harga 200 juta rupiah. Kemudian alokasi, berkaitan dengan umur ekonomisnya ditaksir 10 tahun dan nilai sisa 0, disusutkan metode garis lurus maka alokasi beban penyusutan setiap tahun 20 juta setiap tahun. Lebih lanjut, beban penyusutan ini dialokasikan 60% atau 12 juta rupiah untuk harga pokok produksi karena mobil Avanza tersebut dipakai 60% untuk mengurus pengadaan bahan baku. Sedangkan 40% atau 8 juta rupiah dialokasikan untuk beban operasional kantor. Penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure, berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Penyajian yang berhubungan dengan apakah aset tetap berupa mobil Avanza yang dijadikan contoh. Dalam neraca disajikan dengan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan sebagai pengurang sehingga diperoleh nilai buku. Kemudian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan harga pemerolehan aset tetap berupa mobil Avanza 200 juta, disusutkan 10 tahun,
nilai sisa nol dan metode penyesutan garis lurus. Berdasarkan 5 asersi, yaitu keberadaan dan keterjadian, the existence and occurrence, kelengkapan, completeness, hak dan kewajiban, right and obligation. Penilaian dan alokasi, valuation and allocation, serta presentasi dan pengungkapan, presentation and disclosure, telah memenuhi syarat. Dengan satu contoh aset tetap sebuah mobil Avanza sebagai analisis kasus. Terpulang kepada perihal bukti transaksi berkaitan dengan anggaran pemerintah. Diambil contoh belanja barang dan jasa dengan item belanja fotokopi dan alat tulis secara rincian senilai Rp1.000.000 dan secara rincian pula dideskripsikan fotokopi dibelanjakan berapa lembar dan berapa biaya fotokopi per lembar. Alat-alat tulis dan jenis alat tulis serta harga per unit sehingga diperoleh anggaran biaya fotokopi dan alat tulis senilai Rp1.000.000. Sekarang fakta di lapangan dunia nyata, real world. Ditemukan biaya fotokopi dan alat tulis berbeda rinciannya walaupun jumlah totalnya sama-sama Rp1.000.000. Sebagai seorang akuntan, apakah Anda akan mencatat sesuai bukti dengan mengacu pada anggaran senilai Rp1.000.000 ataukah sesuai bukti dengan mengacu pada dunia nyata senilai Rp1.000.000? Dengan berpegang teguh pada dunia nyata, real world, sebagai akuntan mencatat sesuai bukti dengan mengacu pada dunia nyata senilai Rp1.000.000. Kalau dibelanjakan kurang dari Rp1.000.000, ambil contoh hanya Rp950.000, maka selisihnya Rp50.000 dikembalikan kepada bendahara pengeluaran. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus di atas, yaitu penyusun anggaran hendaknya hanya mencantumkan jumlah totalnya saja. Sedangkan rinciannya secara mendetail sesuai apa yang terjadi di lapangan atau dunia nyata, dengan bukti transaksi sebagai rekaman dunia nyata. Apa yang terjadi saat ini berdasarkan anggarannya dan bukan dunia nyata. Sehingga selisih antara anggaran dan dunia nyata yang seharusnya dikembalikan kepada negara sebagai penghematan belanja, saving cost, tetapi diambil untuk kepentingan pribadi. Inilah cikal bakal timbulnya budaya korupsi. Ini contoh kecil belanja barang dan jasa, karena bukti-bukti berdasarkan anggaran dan bukan atas dasar dunia nyata. Bukti-bukti ini bisa dimanipulasi demi mendapatkan selisih yang menguntungkan pribadi. Akhirnya dengan berpegang teguh pada bukti transaksi atas dasar dunia nyata, maka akuntansi sebagai disiplin ilmu akan tetap hidup dan memberikan nilai tambah bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.